Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Naga tak terkalahkan bab 7075 sampai bab 7076. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Ye Chen bukan orang yang pelit, tapi hal yang disebut aura ini, dia benar-benar patah hati. Terlebih lagi, kali ini, aura yang dipancarkannya mencapai ketinggian baru yang belum pernah terjadi sebelumnya. Semua aura di tubuhnya, ditambah aura operasi sidik jari, ditambah 5 peiwan dan, semuanya dipancarkan ke dasar yang bersih, dan kerugian ini, lebih dari kerugian 10 miliar dolar AS juga membuat orang terluka. Lin Wan Er juga tidak menyangka, dia menyuap Ye Chen 5 pil berturut-turut, auranya malah menghilang tanpa jejak, dia tidak bisa menahan diri untuk berseru, "Gongzi, ini. Aura ini seharusnya tidak hilang tanpa alasan, kan? Mungkinkah aura itu tersedot lagi oleh cincin itu?" Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata dengan putus asa, "Kali ini benar-benar tidak seperti itu. Aku mencoba untuk mengarahkan aura agar semuanya berkumpul di dalam cincin, tetapi aura yang dihasilkan oleh pengoperasian segel tangan itu tidak hanya tidak berada di bawah kendaliku, tetapi juga tampaknya memiliki kesadarannya sendiri. Aura itu membungkus aura asliku dan langsung menyerbu ke lautan kesadaranku. Begitu banyak sehingga aku kehilangan kendali atas auraku sendiri. Kemudian, kamu terus memberiku pil dan aura itu tampaknya memiliki kesadaran. Seperti, menemukan aura baru di Dantian, tetapi juga berbalik dan membunuh seekor kuda. 5 pil, membunuh 5 dari 6, aku curiga bahwa dari awal hingga akhir, aura itu memasang jebakan untukku. Pertama, berikan aku sedikit keuntungan kecil, dan kemudian terus lukiskan kue untukku. Kupikir auraku telah berlipat ganda dengan bantuannya. Namun, pada kenyataannya, aura itu menginginkan yang utama. Setelah mengatakan itu, dia memikirkan kelima pil itu dan menutupi wajahnya dan meratap, ini sama saja dengan menarikku keluar dari posisiku dan kemudian membuatku mengejar 5 kali lipat leverage. Sialan. Kalau ini bukan pasar saham yang khusus memikat lebih banyak orang untuk membunuh ban anjing investor retail. Lin Wan Er bergumam, itu tidak lebih dari aura yang Gongzi kembangkan dengan sidik jarinya, dan aura itu tidak bisa disadari, jadi bagaimana bisa begitu licik? Ye Chen menggelengkan kepalanya, aku juga tidak bisa mengetahuinya, itu sama sekali tidak logis. Lin Wan Er bertanya, karena Gongzi dapat memastikan bahwa auranya tidak tersedot oleh cincin itu, mungkinkah itu hal lain? Ada hal lain? Ye Chen menggelengkan kepalanya, selain mendapatkan cincin yang kau berikan padaku, dan sebuah kuali obat yang aku peras dari pemimpin sekte Taizen Dao sebelumnya, selain itu, pada dasarnya aku belum mendapatkan artefak sihir siap pakai dari sumber lain, tapi kali ini bukan cincinnya, dan itu juga bukan kuali obat. Lin Wan Er bingung, tapi dengan aura yang begitu besar, aku khawatir bahkan tubuh Gongzi tidak dapat membawanya, jadi mengapa aura ini menghilang tanpa jejak setelah tiba di laut kesadaran? Aku telah berada di sisi Gongzi, juga tidak merasakan kelainan apapun, menurut akal sehat, ki spiritual tubuh Gongzi juga seharusnya tidak mengambil kesempatan untuk melarikan diri dari tubuh, tetapi menghilang begitu saja tanpa alasan, juga benar-benar terlalu aneh. Ya. Ye Chen duduk tegak dengan susah payah dan mengumpat dengan nada tertekan, ini seperti seseorang yang makan beberapa kali berat tubuhnya dalam satu kali makan, kedengarannya tidak dapat dipercaya, tetapi aura itu menghilang tanpa jejak ketika mereka mencapai lautan kesadaran. Lin Wan Er menambahkan, pernahkah kau bertanya-tanya mengapa saat kau dan aku berdiri di bawah aurora Nordik, aurora itu akan memperlihatkan serangkaian segel tangan? Mungkinkah pihak lain sedang memasang jebakan untuk Gongzi saat itu? Ye Chen bertanya, maksudmu, ada orang yang sengaja membuat aurora untuk memberikan segel tangan kepadaku, untuk memancingku masuk ke dalam perangkap, hanya untuk mencuri semua auraku? Lin Wan Er mengangguk dan berkata, aku berunding dengan Gongzi, jika ini adalah jebakan dari awal hingga akhir, pencetus jebakan itu adalah orang atau benda. Setelah berkata demikian, Lin Wan Er menambahkan,
kemungkinan itu adalah seseorang, menurutku itu sangat kecil. Bahkan jika ada master yang bersembunyi di dekat aurora hari itu, kecil kemungkinan mereka akan mengikuti kita sampai ke seberang lautan, mengikuti kita ke Jinling, mengikuti kita ke ruang bawah tanah villa ini, kecuali jika itu adalah hal yang supernatural seperti hantu dan jiwa. Tetapi ini belum terbukti dan tidak terlalu mungkin. Ye Chen berkata dengan nada setuju, memang tidak mungkin itu manusia atau hantu. Kalau itu manusia, maka dia setidaknya harus menguasai teknik menghilang dalam novel sihir. Kalau tidak mungkin dia mengikuti kita selangkah demi selangkah dan tetap tidak ditemukan. Sedangkan untuk hantu, ini bahkan kurang bisa diandalkan. Tidak ada bukti yang membuktikan keberadaan hantu. Selain itu, meskipun ada hantu tidak mungkin menyerap energi spiritual, kan? Sambil berkata demikian, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan membuka mulutnya. Ngomong-ngomong, Nona Lin, Anda mengatakan sebelumnya bahwa seorang kultivator yang gagal dalam pembajakan transisi dapat hancur berkeping-keping dan menjadi dewa abadi. Apakah dewa abadi akan seperti hantu yang tidak dapat dilihat atau disentuh oleh orang biasa, atau kultivator dengan tingkat kultivasi yang tidak memadai sama sekali? Jika demikian, maka saya tidak dapat menjadi sasaran beberapa dewa abadi, bukan? Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Lin Wan Er berkata, dewa abadi hanyalah legenda yang ditemukan Nu Jia dalam sejarah liar yang terisolasi. Nu Jia tidak memiliki bukti apapun untuk membuktikan bahwa itu benar-benar ada. Terlebih lagi, kemungkinan bertahan hidup 1 dari 100 dalam perampokan, 99 sisanya pada dasarnya adalah akhir dari abu-abu, dan saya khawatir mereka yang dapat hancur menjadi dewa abadi pada waktunya jika perampokan gagal lebih kecil daripada kemungkinan keberhasilan perampokan. Saya khawatir kemungkinan kita dapat berubah menjadi dewa abadi pada waktunya jika terjadi kegagalan bahkan lebih kecil daripada kemungkinan keberhasilan. Jadi kita seharusnya tidak seberuntung itu untuk bertemu dengannya, bukan? Terlebih lagi, menurut buku itu, meskipun dewa abadi dipaksa hancur, kekuatannya hanya kedua setelah seorang kultivator yang telah berhasil melewati ambang batas. Alasan mengapa dia disebut dewa abadi adalah karena dia adalah dewa abadi yang terperangkap di dunia fana. Berbicara di sini, Lin Wan Er melihat ke arah Ye Chen dan berkata dengan hati-hati, "Yang mulia, aku tidak memiliki maksud lain. Bahkan jika kita bertemu dengan seorang dewa longgar di Eropa Utara, dewa longgar itu seharusnya tidak dapat melihat aura di tubuhmu." Ye Chen mengangguk setuju. Meng Changsheng bahkan belum menyentuh tepi transisi selama 1000 tahun kultivasi, jadi jelaslah bahwa kekuatan seorang kultivator tahap transisi sangat kuat, dan para dewa tersebar bahkan lebih dari itu. Kemungkinan bahkan Meng Changsheng tidak dapat masuk ke mata seorang dewa tersebar, apalagi orang sepertiku. Lin Wan Er melanjutkan, dalam kasus ini, pada dasarnya dapat dipastikan bahwa itu adalah manusia atau hantu yang menghantui tempat itu, yang hanya meninggalkan benda itu, dan jika itu adalah benda, itu sama sekali bukan benda yang luar biasa. Cincin yang ditinggalkan ayahku bahkan tidak dapat bertahan sejauh ini, jadi, benda di baliknya kemungkinan besar lebih kuat daripada cincin itu. Sangat mungkin itu jauh lebih kuat daripada cincin itu. Yang mulia harus memikirkannya. Apakah Anda pernah menyentuh senjata ajaib apapun? Mungkinkah senjata ajaib itu tertinggal di tubuh Anda atau bahkan tersembunyi di lautan kesadaran Anda? Ye Chen memeras otaknya selama setengah hari dan bergumam, sejujurnya aku belum melihat banyak hal baik yang kukenali sejak aku berkultivasi, tidak ada yang benar-benar bisa dikaitkan dengan waktu ini. Katanya, dia juga memikirkan bangunan harta karun 4 persegi itu, jadi tanpa sadar berkata, kalau boleh bilang aku sudah melihat hal-hal baik. Bangunan harta karun 4 persegi itu pasti terhitung satu, yaitu Master Xuanzang dan biksu yang tak terhitung jumlahnya untuk membangun senjata terpenting negara ini. Tapi bangunan harta karun 4 persegi itu sudah kukembalikan ke Zhao dengan semua barangku masih utuh. Karena meskipun bangunan harta karun 4 persegi itu adalah senjata ajaib,
Namun itu adalah harta karun Feng Shui untuk keberuntungan negara, dan Ye Chen diam-diam telah kembali ke negara itu. Ye Chen dalam proses menghubunginya tidak pernah menemukan sesuatu yang aneh, tentu saja. Dia juga tidak percaya kalau kali ini ada hubungannya dengan bangunan harta karun 4 persegi itu. Lin Wan-er tidak diam, dan bertanya pada Ye Chen setelahnya, dalam proses kontak Gongzi dengan blok harta karun 4 kotak, apakah dia pernah menemukan kelainan apapun di blok harta karun 4 kotak yang tidak begitu dia pahami? Tidak. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, selain dari blok harta karun 4 arah yang mengirimkan sebagian gambar dari masa lalu kepadaku, tidak ada hal lain yang istimewa tentangnya. Terlebih lagi, pada waktu itu, ketika aku menyeberang ke dalamnya dengan ki spiritualku, aku hanya mengaktifkan satu susunan yang menyembunyikan gambar itu, yang secara teori sama dengan blok harta karun 4 arah yang memutarkan kepadaku sebagian dari rekaman dokumenter di dalamnya. Selain dari itu, aku tidak memiliki interaksi lain dengannya dan tidak merasakan bahwa ia memiliki fitur khusus lainnya. Lin Wan-er bertanya, sejak saat itu, apakah Gongzi menyadari sesuatu yang tidak biasa pada dirinya? Tidak juga. Ye Chen berkata dengan yakin, indra ilahiku mundur dari gedung harta karun 4 arah setelah menonton rekaman video itu, dan aku tidak menemukan kelainan apapun. Lin Wan-er berkata, balok harta karun 4 arah diciptakan oleh Yang Mulia Xuanzang dan para kultivator teratas dari dinasti Tang Agung. Sampai batas tertentu, itu dianggap sebagai senjata ajaib Buddha. Apa yang kita lihat di langit di atas Eropa Utara juga merupakan cetakan tangan Buddha. Jadi, mungkin memang ada semacam hubungan antara keduanya. Meskipun Ye Chen tidak bisa merasakan keberadaan apapun yang berhubungan dengan blok harta karun 4 arah, tetapi poin yang disebutkan oleh Lin Wan-er ini membuatnya sedikit curiga. Jadi dia berkata, kalau begitu, blok harta karun 4 arah sedikit mencurigakan, dan masuk akal untuk mengatakan bahwa tidak ada negara di Eropa yang percaya pada agama Buddha. Dan bahkan jika ada fenomena surgawi di dekat lingkaran Arktik Eropa Utara, aurora borealis seharusnya diubah menjadi salib Kristen. Bukan 10.000 karakter Buddha, tetapi saya benar-benar tidak memiliki perasaan apapun yang terkait dengan bangunan harta karun 4 arah. Benar-benar membingungkan. Lin Wan-er bertanya kepadanya, Tuan, mengapa aku tidak menghubungi Sang Tua untuk melihat apakah kita bisa mengatur agar Tuan melihat lagi gedung harta karun 4 arah untuk melihat apakah ada detail yang terlewatkan sebelumnya? Bersambung.